Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sosok Imam Mahdi menurut hadis. Sosok Imam Mahdi disebutkan bahwa sosok Imam Mahdi bernasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan Imam Mahdi disebut dalam salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Salah satunya menurut ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir kelak. Imam Mahdi itu dikabarkan akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummatil mahdiyyu yasqihillahul ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul mashiyatu wa ta'dumul ummah ya'ishu sab'an aw thamaniyan yakni hijahan." Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Pasukan Imam Mahdi ini nantinya akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Baitul Maqdis. Disinilah Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Dalam buku fikih akhir zaman mengkaji sejumlah riwayat hadis yang menyinggung soal Imam Mahdi dari segi dirayah ataupun riwayah. Berikut mengenai sosok Imam Mahdi menurut keterangan hadis. Yang pertama, keturunan Imam Mahdi. Beberapa hadis ada yang meriwayatkan perkara asal-usul dari Imam Mahdi. Salah satunya diberitakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia mengutip sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. "Mahdi dari kami Ahlul Bait, Allah menjadikannya soleh dalam satu malam." Hadis riwayat Al-Musnad. Melalui hadis di atas, nasab Imam Mahdi disebut bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, sanad hadis di atas masih dianggap lemah dan perlu ditinjau lagi menurut Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, ada hadis yang mendukung pernyataan bahwa Imam Mahdi merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut dikisahkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an yang berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mahdi dari keluargaku, dari keturunan laki dari Fatimah, yakni putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang kedua, nama lengkapnya. Keterangan hadis menunjukkan bahwa Imam Mahdi disebut memiliki nama yang sama dengan Rasulullah. Pertama dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menukil sabda Rasulullah SAW. "Tidak lenyap atau tidak habis dunia sampai ada orang lelaki dari keluargaku yang menjadi raja bagi orang Arab, namanya sama denganku." Hadis riwayat Abu Dawud. Senada dengan itu, hadis dengan redaksi serupa dari Zir bin Abdullah radhiyallahu an menegaskan bahwa Imam Mahdi disebut memiliki nama yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdullah. Sementara ada pendapat lain yang menyebut namanya yakni Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai datang seorang ahli baitku namanya sama denganku. Hadis riwayat Al-Musnad. Yang ketiga, perang. Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak dengan membawa kemakmuran di sekitarnya.
Di samping itu, Imam Mahdi juga dikisahkan sebagai sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Keterangan hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebutkan keadaan umat akan makmur dan sejahtera di zaman Imam Mahdi. Bahkan, harta akan dibagikan secara merata oleh Imam Mahdi sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji tersebut. Suatu hadis menerangkan Imam Mahdi penolong dari ketidakadilan pemimpin zalim sebelumnya. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah Allah kirim seorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezoliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, mengenai ciri fisiknya. Di samping Imam Mahdi memiliki kemiripan nama, Imam Mahdi juga disebut memiliki ciri fisik dengan kening lebar serta hidung yang proporsional. Keterangan ini disandarkan dari hadis yang dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi dari keluargaku, keningnya lebar, hidungnya mancung proporsional, yakni tidak lebar. Ia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan keburukan dan kezoliman. Ia menjadi raja selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah mengenai sosok Imam Mahdi menurut hadis, di mana sosok Imam Mahdi tersebut disebut bernasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari video ini. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.